Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader, channel yang akan membahas saham-saham menarik setiap hari secara up to date. Karena ini weekend, maka kita akan membahas saham-saham secara sektoral. Pada video kali ini kita akan membahas beberapa saham di sektor finance. Bagaimana perkembangan saham-saham itu di perdagangan 25 Oktober 2024. Sebelum itu, ini adalah gambaran IHSG kita pada hari ini, 25 Oktober 2024, sempat menguat, namun kemudian akhirnya closing melemah 0,28%, melemah min 21,89 poin. Hari ini asing foreign sale-nya 2,6 triliun, kemudian foreign buy-nya 1,8 triliun. Berarti net foreign sale sekitar 0,8 triliun. Transaksi hari ini sekitar 8 triliun. Cukup sepi ya. Lalu kita lihat net foreign buy pada perdagangan 25 Oktober 2024. Paling besar itu AMRT 32 miliar, melemah 1,97%, DSSA 30 miliar asing masuk, menguat 4,65%, Antam net foreign buy 23,92 miliar, padahal melemah 2,16%, PMRI net foreign buy 23,14 miliar, menguat 1,08%, P1 asing masuk 19,33 miliar, padahal melemah 0,85%, Adaro asing masuk melemah 0,54% dan seterusnya. LSIP, SMRA masih net foreign buy kembali. Kemarin juga net foreign buy. Tipis-tipis saja. Selanjutnya inilah net foreign sale pada perdagangan hari ini. BBRI kembali net foreign sale 513 miliar, melemah 1,04%, closing di 470. BBCA asing jualan 51,15 miliar, menguat 0,7%. Bumi asing jualan 44,32 miliar, melemah 3,42%. TLKM net foreign sale 42,97 miliar, menguat tipis. Sido net foreign sale kembali. Wenfair net foreign sale kembali 30 miliar, 30 miliar, melemah. Pani juga. Ini beberapa gambaran net foreign buy dan net foreign sale pada perdagangan hari ini. Selanjutnya kita lihat IHSG kita. IHSG kita pada perdagangan hari ini koreksi ya. Koreksi asing keluar 8 miliaran. 800 miliaran. Koreksi dengan volume kecil, koreksi wajar akan menuju ke MA 50-nya di 7.660-an. Masih ada kemungkinan koreksi untuk beberapa hari ke depan di IHSG kita. Sehingga saham-saham yang memang sudah naik cukup besar akan cenderung terkoreksi. Ada yang bertanya, kenapa kita selalu membahas IHSG ketika kita ingin entry di suatu emiten? Nah, IHSG ini sesuai dengan namanya, indeks harga saham gabungan. Karena ini adalah indeks kumpulan dari beberapa saham dengan jumlah yang kurang lebih ada 900-an, itu terdata di sini dengan beberapa pertimbangan persentase pengaruhnya ke IHSG. Yang pengaruhnya paling besar tentu big cap seperti BBCA, Brand, AMMN, dan lain-lain. BBRI, TLKM itu yang berpengaruh. Nah, ketika emiten-emiten besar seperti itu terkoreksi, umumnya mayoritasnya saham-saham yang lain juga mengalami koreksi. Karena ketika emiten-emiten itu mengalami penguatan, umumnya dari emiten-emiten yang lain juga mengalami penguatan. Sebab market merespon bahwa BBCA misalkan, BBCA menguat. Nah, ketika BBCA menguat, maka otomatis yang masuk di BBCA adalah big money. Ketika big money masuk di BBCA dan mampu mengangkat BBCA,
maka mayoritas pasar akan menganggap bahwa ada big money yang masuk di BBCA. Sehingga big money yang lain juga berpikir bahwa, oh, kalau saya masuk di emiten yang lain, ini waktu yang tepat. Maka mari kita masuk ke emiten-emiten yang lain. Sehingga ketika IHSG bullish seperti ini, maka umumnya emiten-emiten di IHSG kita juga mengalami bullish. Meskipun ada juga yang tidak sejalan dengan IHSG, namun mayoritasnya akan seperti itu. Sehingga ketika IHSG bullish, ada orang mengatakan monyet sekalipun beli emiten apapun saat IHSG bullish pasti cuan. Nah, itulah logikanya tadi. Karena big money tahu sadar bahwa harga-harganya sedang terdiskon. Seperti ketika IHSG kita sedang disupport. Maka pada saat IHSG sedang disupport seperti ini, big money mayoritas pelaku pasar akan memikirkan bahwa mayoritas emiten saham-saham di IHSG itu sedang berada di area supportnya, sedang terkoreksi, pasca terkoreksi sedang disupport. Dan memang pada saat itu banyak yang ada di support, tidak hanya finance, termasuk sektor energi, termasuk sektor properti, yang kemudian setelah itu mengalami penguatan bersama-sama. Nah, saat ini mengalami koreksi juga secara bersama-sama. Dan tidak ada hubungannya apakah hari Jumat orang-orang jualan, karena hari Jumat hari ini pun merah. Padahal di tanggal 18 Oktober ini candlenya juga hijau. Lalu kita lihat lagi di tanggal berapa? Tanggal Jumatnya. Coba kita lihat. Tanggal Jumat 4 Oktober. Ini merah, ya memang merah. Kemudian 27. Ya ini merah. Sebelum itu 20. Ini merah. Namun sebelum ini Jumat-Jumatnya hijau-hijau terus. Nah, sehingga sebenarnya tidak menjadi patokan benar-benar bahwa kalau hari Jumat itu tempatnya IHSG kita merah dan mayoritas umumnya emiten akan merah. Memang kebetulan saja sudah naik terlalu tinggi dan sudah waktunya beberapa pelaku pasar melakukan profit taking. Apalagi yang menggunakan trading limit, sudah seharusnya mereka melakukan profit taking di hari Jumat. Itu gambaran secara garis besar kenapa kita sering membahas IHSG kita dan menghubungkannya kepada emiten-emiten yang ada di IHSG kita. Maka kita bisa kembali ancang-ancang untuk entry ketika memang IHSG kita sudah sampai pada support. Sebentar lagi sudah sampai akan pada support minornya. Namun apakah bertahan di sini atau tidak? Belum tentu. Kecuali memang sudah sampai ke support 7.450-an ini. Kalau memang sudah benar sampai sini, wah berarti banyak emiten-emiten yang sedang terdiskon. Maka ketika sudah berada di sekitar support seperti ini, bisa kita lakukan untuk spekulasi buy. Itu sedikit membahas kenapa IHSG kita sering menjadi patokan terhadap emiten-emiten yang lain di Indonesia. Selanjutnya kita bahas sektor finance satu persatu dari BBCA secara terminologi netral. Secara terminologi netral kita lihat hari ini menguat 0,47%, closing di 10.750. Namun tidak dengan volume besar, bahkan disertai dengan jualannya asing. Ini justru asingnya pintar karena bisa jualan di atas, mengangkat harganya, namun dia jualan cukup besar, 51 miliar. Maka ini menjadi warning bagi kita untuk
belum saatnya entry di BBCA. Masih akan ada koreksi kembali dari BBCA menuju ke 10.400-an ya. Masih ada potensi BBCA kembali koreksi. Naikannya sudah cukup tinggi, koreksi, mencoba naik lagi. Ini kenaikannya tidak dengan volume besar dan transaksi hari ini juga cukup sepi, sehingga masih ada potensi koreksi lanjutan untuk BBCA. Apalagi hari ini ada pertanda asingnya juga jualan. Wait and see untuk BBCA yang ingin DCA, tunggu-tunggu dekat support di sekitar 10.150. Nah, kalau nanti belum sampai situ sudah mantul lagi gimana? Makanya metodenya nyicil. Nah, nyicilnya tidak di harga sekarang, nyicilnya mulai sekitar 10.400 ya. Mulai sekitar 10.400 mulai nyicil. Harusnya 10.400 ini bisa tercapai. Harusnya 10.400 bisa tercapai. Kalau 10.150-an ini ya 50-50 lah. Ada kemungkinan tercapai, ada kemungkinan tidak. Tapi kalau melihat historikalnya di sini, ini setelah koreksi, naik, koreksi, hampir kena di bottom sebelumnya ya, sehingga masih ada potensi kenaikannya ini akan kembali ke bottomnya di 10.150. Mentok ya 10.400, harapannya bisa terkena untuk BBCA. Silahkan dipantau bagi yang mau entry di BBCA investasi jangka panjang. Selanjutnya BMRI. Hari ini secara bandermologi ada normal akumulasi asing masuk. Asing masuk 23 miliar, tipis. Kenaikan tidak disertai dengan volume. Masih akan ada kemungkinan koreksi lanjutan. Memang sudah beberapa waktu yang lalu ini terlihat sideways ya, sejak penurunannya di sini naik sungkan, koreksi tidak mau. Namun volume hari ini yang cukup kecil menunjukkan akan ada potensi koreksi kembali menuju ke 6.900-an setidaknya. 6.900 kemungkinan akan bisa tercapai untuk BMRI. Support jauhnya ada di 6.800. Kalau bisa dapat di 6.800 semakin terdiskon lagi. Buangan di tanggal 25 September ini memang cukup besar ya. Buangannya cukup besar, asingnya juga keluar besar. Sudah beberapa waktu terakhir asing mulai masuk, hari ini mulai masuk, namun masuknya masih belum masif. Sehingga bagi supporter yang ingin DCA, dollar cost averaging, average up di BMRI, tunggu-tunggu area dekat support. Sudah breakdown 50, coba breakout, gagal, false breakout, koreksi lagi, kembali berada di bawah MA50. Kemungkinan jika memang menyentuh 6.775 di sini, maka emiten BBCA yang lain pun juga akan bisa terkena ke sini. Gerakannya hampir sama. Kenaikan hari ini juga tidak disertai dengan volume. Candle kemarin juga terlihat memang masih besar tekanan jualnya daripada tekanan bayarnya. Bayarnya tidak mampu menaikkan harga. Hari ini pun naik tapi tanpa volume. Memang tidak ada seller yang cukup berarti hari ini. Meskipun begitu, volumenya juga tidak begitu besar. Dan di akhir sesi sepertinya memang beberapa emiten diangkat, termasuk BBCA, BMRI. Keep up di akhir sesi. Kembali, masih wait and see untuk BMRI. Bagaimana dengan BBNI? BBNI ini yang lebih dulu naik daripada banking-banking yang lain. Sejak koreksi sampai ke 5.100-an sudah naik ke 5.700. Kenaikannya sudah lebih tinggi daripada beberapa emiten yang lain. Coba kita ukur dari 5.100 sampai ke 5.700. Sudah 11% kenaikannya. Namun justru ini yang mungkin akan lebih cepat uptrendnya daripada BMRI maupun BBCA. BBCA masih sideways di bawah, belum mampu naik. BBCA pun juga seperti itu, kemungkinan akan sideways kembali di bawah karena volume hari ini juga cukup kecil. BBNI
beberapa waktu yang lalu asing sudah masuk cukup masif ya, dari tanggal 14 Oktober asing sudah mulai masuk. 17 sampai 20 Oktober pun asing masuk. Baru hari ini asing jualan tipis saja 10 miliar. Secara bendermologi small akumulasi. Candle hari ini tampak seperti masih ada kekuatan buyer untuk mencoba menaikkan harga sebelum nanti akan ada aksi profit taking kembali di BBNI. BBNI supportnya 5.400-an. Apakah bisa menuju ke support itu? Kemungkinan bisa. Namun kapan? Ya entah. Sebab memang pergerakannya harus ada naik, harus ada turun. Nah, ketika turun itu saatnya kita entry lagi, saatnya kita average up atau entry baru untuk yang mau trading. Untuk yang mau investasi, ya kalaupun turun justru kesempatan untuk tambah. Kalaupun naik, di hold saja. Jika memang niatnya untuk investasi jangka panjang. BBNI sudah hampir terkena resist di 5.800, sedikit lagi, maka tinggal dipantau saja untuk ketika sampai di resist dan tidak kuat menembus resist, bisa di TP terlebih dahulu untuk yang memang trading. Untuk investasi ya di hold terus sampai nanti ATH, sampai nanti break ATH berikutnya. Selanjutnya BBRI. Hari ini secara fundamentologinya big distribusi, asing kembali jualan 500 miliar sejak 25 September ya, sejak 25 September saat open gap down ini asing terus-menerus jualan. Sempat beberapa waktu net foreign buy tipis di tanggal 16 Oktober, net foreign buy tipis, tanggal 21 Oktober net foreign buy tipis. Namun tetap asing jualan yang lebih mendominasi. Hari ini breakdown 4.800, namun masih bertahan di 4.700 ya, di 4750 sebenarnya. Ya, supportnya 4750. Hari ini closing di 4770. Ada potensi untuk breakdown 4750 lanjut ke 4.600. Jika breakdown 4750 potensi ke 4.600. Harusnya tidak lebih turun dari 4.500 harusnya. Kalau lebih turun dari 4.500 maka membentuk lower low yang baru. Tidak boleh lebih turun dari yang di sini harusnya. Masih cukup menarik untuk BBRI investasi jangka panjang. Sudah saatnya untuk cicil beli. Di tanggal 8 Oktober ini sudah kita sampaikan bahwa jangan dikejar harganya. Nanti kalau ada koreksi-koreksi ke 4.800-an lagi baru entry. Dan sekarang sudah diberi kesempatan untuk entry, maka jangan takut, jangan malah cut loss. Kalau memang sudah punya di atas, modalnya banyak, ya average down. Kalau memang modalnya terbatas, sekiranya mau cut loss dan merasa yakin bahwa bisa mengembalikan kerugiannya, silahkan cut loss. Jika tidak yakin mampu untuk mengembalikan kerugiannya, lebih baik untuk di hold karena kemungkinan nanti akan kembali ke harga sobat trader di mana sobat trader punya. Misalkan punya di 5.300, ya hold saja, nanti akan kembali ke 5.300. Kapan? Ya entah, sabar-sabarkan saja. Hari ini belum oversold, sehingga masih akan ada potensi koreksi lanjutan. Sampai oversold konsolidasi seperti di sini, nanti baru golden cross. Ketika memang ada buyer yang cukup kuat di BBRI. Hari ini masih distribusi, asing jualan ZP, BK, RX, KZ, AG yang masuk jelas retail, YP, PD, XC, CC, SG. Ya. Untuk BBRI. Selanjutnya BBTN. Hari ini secara fundamentologi netral. Asing jualan 5 miliar, melemah 1,67%, belum mampu bertahan di atas 1.515. Masih gagal menembus level 1.515-an dan hari ini kembali terkoreksi. Ada potensi koreksi lanjutan ke
1450. Jika turun dari 1450 akan ada koreksi ke 1400-an. Ini pas di MA 20-nya 1450. Jika breakdown dari situ ada potensi ke 1400. Kemungkinan akan ada koreksi-koreksi minor. Kalau melihat cara volume, memang buangannya belum begitu besar. Ya, namun terlihat asingnya sudah mulai distribusi. Dari tanggal 23 Oktober ini terlihat volume kenaikannya juga kecil, namun asing distribusi. Hari ini volume koreksinya juga kecil, namun asing juga masih distribusi. Sehingga mungkin ini memang pantulan sesaat untuk membentuk lower low, lower high, high, lower high. Akan ada potensi seperti itu. Ini high ini, lower high, lower high. Sehingga jangan entry saat ini untuk BBTN. Tinggal pantau untuk bisa take profitnya di mana. Kalau memang mau take profit, kalau memang mau hold jangka menengah panjang ya dipersilahkan. Gagal menembus 1500, potensi akan membuat double top ya. Turun dari 1460 di sini, potensi membentuk double top untuk BBTN. Sehingga wait and see terlebih dahulu. Selanjutnya BRIS. Hari ini secara fundamentologi netral. Asing keluar 18 miliar, tipis saja. Yang keluar CC, BK, AK, TP, YP ya asing-asing keluar, yang masuk YU, EP, PP, PD, XL ya. Hari ini melemah dengan volume yang cukup kecil, berarti bisa jadi memang koreksi minor. Kenaikan kemarin disertai dengan volume besar dan asing masuk. Apakah akan bertahan di atas 2980? Kemungkinan akan bisa, dan bisa langsung melanjutkan kenaikannya untuk BRIS. Mungkin ini akan menunggu sentimen laporan keuangan kuartal 3. Harusnya jika laporan keuangannya kuartal 3 BRIS itu positif, menjadi sentimen bagi BRIS untuk bisa melanjutkan kenaikannya menembus 3200. Kemungkinan akan seperti itu. Sekarang masih wait and see terlebih dahulu, belum ada sentimen apapun, sehingga beberapa big money mencoba melakukan profit taking untuk nanti bisa entry di harga bawah dari saham-saham yang mereka senangi. Selanjutnya BTPS hari ini kembali melemah, closing di 1125, melemah 0,88%. Asing terus-menerus jualan sejak 20 September. Sejak diangkat tanggal 9 September, kemudian asing jualan terus, belum habis-habis ini jualannya asing. Masih berada di atas support kuat 1090, support minor 1090 ya. Support kuatnya di 1010-an, 1010, 1020. Jika breakdown dari 1010, 1020, maka BTPS akan melanjutkan downtrendnya ya. Namun sepertinya ini akan berhenti dari downtrendnya ya, sebab sudah pernah ada percobaan untuk breakout EMA 200. Sehingga jika koreksi ke dekat support 1090 justru menjadi area yang bagus untuk entry di BTPS, Bank BTPN Syariah. Namun tentu ini nanti akan melihat laporan keuangan kuartal 3-nya apakah positif atau negatif. Jika negatif, bisa jadi akan seperti UNVR maupun SIDO yang tiba-tiba karena laporan keuangannya negatif langsung gap down di perdagangan kemarin. Ya, selanjutnya Arto. Arto secara fundamentologi netral dan hari ini melemah 2,05%. Closing di 2860 dengan candle yang cukup solid. Masih ada potensi koreksi lanjutan untuk Arto. Supportnya ada di sekitar 2750 ya. Supportnya memang cukup jauh, namun memang beberapa kali tertahan di 2750. Konsolidasi di dekat-dekat 2750, kemudian menguat.
Nah, ini koreksi menuju ke 250 lagi, belum sampai kena, kemudian menguat. Nah, hari ini koreksi lagi setelah penguatan di tanggal 21 Oktober. Volume memang cukup kecil, namun mengingat memang marketnya sedang banyak yang koreksi, masih akan ada koreksi lanjutan jika memang Arto ini akan koreksi support kuatnya di 2750. Harapannya tidak sampai ke situ, nanti langsung kemudian mantul melanjutkan penguatan. Karena memang koreksi hari ini juga tidak begitu kecil, asing keluar juga tidak begitu besar, 600-an juta saja. Sehingga support minornya di 2800. Ketika sampai di 2800, kemungkinan akan ada pantulan menguat untuk Arto. Seperti di tanggal sini 7 Oktober naik kena 2800, 10 Oktober naik kena 2800. Sehingga jika koreksi-koreksi ke 2800 bisa untuk spekulasi buy on retracement untuk Arto. Mengingat bahwa volume tanggal 21 Oktober ini cukup besar dan koreksi-koreksi volumenya belum begitu besar. Meskipun hari ini tampak besar, namun sebenarnya lebih besar candle hijau volume di tanggal 21 Oktober 2024. Selanjutnya bank digital yang lain yaitu Agro. Agro kemarin menguat cukup tinggi, sempat ke 310 ya, hacknya di 310. Hari ini melemah kembali 4,23%, cukup dalam. Secara benchmark normal distribusi. Kemarin ada sentimen laporan keuangan yang cukup bagus di Agro, namun justru dimanfaatkan oleh buyer untuk di markup harganya, kemudian dibanting, sehingga closingnya justru candlenya terlihat merah karena opennya dibuka di harga 290, closing di 284. Open gap up, naiknya cepat, namun pelan-pelan diiris koreksi pelan-pelan, akhirnya closingnya di 284. Sell on news untuk Agro, sehingga hari ini ada koreksi lanjutan di Agro, sebab memang sudah tahu bahwa big money yang di tanggal 24 Oktober ini keluar dari Agro, sell on news. Berita tentang laporan kuartal 3-nya yang cukup bagus justru dimanfaatkan untuk sell on news, bukan dimanfaatkan untuk tetap menaikkan harga dan harganya tetap berada di atas, namun justru untuk sell on news. Berarti ketika dari bawah sini foreign di tanggal 14 Oktober ini mungkin sudah ada gambaran garis besar bahwa memang akan ada sentimen laporan keuangan yang cukup bagus, sehingga ketika itu keluar mereka manfaatkan berita itu untuk sell on news langsung cepat. Kalau SIDO dan UNVR laporan keuangannya jelek, candlenya merah, Agro ini juga sama. Padahal laporan keuangannya bagus, candlenya juga merah. Foreign keluar cukup besar kemarin, hari ini masih keluar 500-an miliar. Sehingga untuk Agro wait and see terlebih dahulu karena buangan di tanggal 24 Oktober ini cukup besar. Support jauhnya di 250. Ada potensi dia koreksi ke 266 dulu, konsolidasi di sekitar 5200 ini. Kalau memang kuat, bayarnya kuat, akan ada potensi melanjutkan kenaikan. Kalau tidak ya koreksi lagi menuju ke 250-an. Support kuatnya Agro. Saat ini wait and see lebih menarik Arto secara teknikal. Selanjutnya BBYB hari ini kembali melemah. Closing di 262 secara bantermologi big distribusi. BBYB ini kemarin juga sempat menguat ketika Agro menguat di awal sesi, namun ternyata sentimen BBYB kenaikannya hanya karena Agro naik. Belum ada sentimen laporan keuangan,
Sehingga candle kemarin terlihat candle seperti shooting star, terkena resisten EMA 200, kemudian closingnya sama dengan opennya di perdagangan kemarin. Dan hari ini melanjutkan koreksinya setelah sejak tanggal 21 Oktober ini koreksi. Hari ini lanjut koreksi, closing di 262. Wait and see terlebih dahulu untuk BBYP, laporan keuangan kuartal 3-nya belum keluar sepertinya. Namun ini sudah hampir dekat dengan support. Berbeda dengan agro yang support di 250-nya agak jauh, ini sudah dekat dengan support sebab sudah ada buangan yang cukup besar di sini. Tanggal 2 Oktober ini sudah ada buangan yang cukup besar, volume buangan besar, asing buang besar. Nah ini asingnya malah belum buang cukup besar karena mungkin memang belum masuk cukup besar. Sehingga masih menarik untuk BBYB. Jika ada koreksi ke 250, support kuatnya ini semoga nanti bisa tertahan dan kembali rebound menuju ke MA 200-nya. Atau harapannya bisa berikut MA 200 dan uptrend seperti Arto yang saat ini juga masih berada di atas MA 200. Bisa dipantau untuk BBYP, manfaatkan buy on retracement di sekitar 254 sampai 250. Jika ada koreksi area situ, kita nanti coba buatkan trading plan-nya. Selanjutnya Bevin hari ini harga opennya sama dengan harga closing. Secara fundamentologi ada peak akumulasi hari ini. Asing masuk 1 miliar, cukup besar. Namun candlenya terlihat tertahan MA 50 ya. Setelah breakdown MA 50 di tanggal 3 Oktober. Setelah itu belum mampu kembali menembus MA 50. Ini masih ada usaha lanjutan untuk Bevin bisa breakout MA 50. Jika berhasil breakout 50, ada potensi kembali menguat ke 1050-an. Resist sebelumnya yang belum berhasil ditembus. Namun ini cukup menarik sebab asing terus-menerus masuk meskipun volumenya juga tidak begitu besar. Kenaikan beberapa waktu belakangan ini belum dengan volume yang cukup besar sehingga memang kenaikannya juga tidak begitu berarti di Bevin. Jika breakout MA 50-nya di 980, kemungkinan akan bisa menguat ke 1050. Masih menarik untuk Bevin. Sudah kita buatkan trade plan sejak di harga 950-an. Jika memang coba spekulasi di situ, harusnya sudah floating profit. Namun memang karakternya kadang sideways dan tiba-tiba naiknya cukup cepat. Sehingga baiknya entry ketika memang dia sedang konsolidasi. Seperti di tanggal 16 Oktoberan ini. Selanjutnya sektor finance yang lain yaitu SRTG. Hari ini secara fundamentologi netral, melemah 2,56%, closing di 2280. Secara stokastik RSI sudah dead cross sejak tanggal 23 Oktober 2024. Asing hari ini keluar 2 miliaran. Wait and see terlebih dahulu untuk SRTG karena memang SRTG ini pergerakannya mengikuti dengan Adaro, yang mana Adaro saat ini juga sudah patah tren. Nah, dan hari ini SRTG terkena MA 50-nya. Terlihat breakdown MA 50, namun sebenarnya tidak dengan volume yang cukup besar. Jika bertahan di 2250-an ini, akan ada potensi pantulan lanjutan dari SRTG menuju resist berikutnya. Namun ini sepertinya sudah berhenti sejenak untuk SRTG. Jika melihat high yang terus-menerus turun dari SRTG, sepertinya memang SRTG ini Saratoga Investama tidak mampu melanjutkan kenaikannya lagi. Mungkin akan breakdown dari MA 50-nya menuju ke 2200, menuju ke 2100, atau bisa jadi menuju ke 2000. Karena kenaikannya di beberapa waktu yang lalu ini juga sudah cukup cepat. Dari 1500-an sini naik, konsolidasi sebentar, naik, konsolidasi sebentar, naik. Nah, ini naiknya cukup cepat. Sehingga jika saat ini
koreksi bahkan menuju ke 2100 lagi, menuju ke 2000, justru hal yang wajar karena sudah seharusnya big money ini melakukan profit taking yang mana sudah diawali sejak tanggal 13 September 2024. Ya, sudah diawali sejak tanggal 13 September 2024. Kalaupun ada pantulan-pantulan saat ini, ya memang pantulan sesaat, sudah seharusnya ketika ada harga turun, ada harga naik, harga turun, harga naik. Namun, harga kenaikan yang di awal Oktober dengan yang di pertengahan Oktober ini semakin lemah, membuat lower high. Ini high-nya, lower high, lower high. Akan ada potensi breakdown dari 2250. Potensinya lebih besar daripada dia akan berusaha tertahan kemudian rebound. Karena secara bandermologi juga netral, secara RSI stokastik juga sudah dead cross. Ada potensi koreksi lanjutan. Yang keluar YB, BK, YU, LG, yang masuk YP, PD, DX, DR. Sehingga wait and see terlebih dahulu untuk Saratoga. Seperti halnya kita wait and see terhadap Adaro. Kalau sudah koreksi cukup lama, nanti RSI stokastik sudah oversold, konsolidasi di bawah, dan sudah ada candle hijau yang cukup menarik dengan volume, nanti kita bisa coba untuk entry buy lagi saat ada momentum yang pas. Saat ini kalau untuk spekulasi buy on retracement sepertinya kurang pas karena sedang besar kemungkinannya untuk breakdown dari 2550. 2250. Nah, yang justru lebih menarik adalah PNLF. Hari ini secara bandermologi small distribusi, namun asing masuk 6 miliaran. PNLF ini menguat sejak 17 Oktober, terus konsisten menguat. Hari ini kembali menguat tipis 1,26%. Closing di 484. Akan ada potensi penguatan lanjutan dari PNLF menuju ke resisten di 500. Jika berhasil berikut 500, potensinya uptrendnya akan semakin kuat untuk PNLF. Sudah sangat uptrend untuk PNLF. Nih, meskipun kadang membuat ekor, namun jika Sobat Trader tahan terhadap goyangannya PNLF, yakin bahwa PNLF berhasil 500, bahkan yakin berhasil berikut 500, ya di hold saja. Meskipun memang sering membuat ekor-ekor panjang, karena memang banyak yang memanfaatkan volatilitasnya PNLF untuk di day tradingkan, di scalpingkan. Masih bagus untuk PNLF, masih ada potensi untuk kenaikan lanjutan menuju ke 500. Itulah beberapa pembahasan tentang sektor finance. Beberapa yang bisa dipantau adalah emiten-emiten yang sudah dekat dengan supportnya untuk bisa entry. Bagi yang mau take profit, ya dipantau emiten-emiten yang sudah memang cukup berada di atas, seperti BBNI sudah cukup berada di atas. Sudah waktunya untuk bisa take profit kalau memang untuk trading, sebelum nanti akan ada koreksi lanjutan di BBNI. Kalau misalkan bisa sampai ke 5.800 dan take profit kemudian koreksi, ya tidak masalah. Kalau belum bisa sampai sana dan ini adalah awal dari koreksinya, maka hati-hati sebab RSI stokastiknya juga sudah overbook. Ya, ini sudah overbook di atas. Bahkan terlihat seperti dead cross. Di tanggal 22 Oktober ini seperti dead cross nih ya. Ya, sudah dead cross. Sehingga secara RSI stokastik akan ada potensi koreksi lanjutan. Dan kenaikan hari ini tidak disertai dengan volume. Yang menarik ya tadi, ditonton lagi videonya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.